besar akan menggunakan Digi. Ini Onyx tahu-tahu Balmond yang diambil. Kalau dia Balmond berarti ceweknya. Ceweknya yang berarti Elis. ceweknya Iya, Elis. Goldennya Masih iya bisa dong, jadi. Pick Pak. Elis. Iya, tapi kalau aku ya melihat seperti ini. Wih, Esmeralda dong. Esmeralda ternyata Pak. Boots. Aku tadi mikir kalau misalkan Balmond oke. Atau satu hero lagi, Pak. Apa itu? Khalid. Oh kali. Iya, untuk 1v1 situation sama R7-nya nanti. Jadi benar, Elisnya bakal di golden. Tapi ternyata Mungkin dengan hadiah pede-pedean Esmeralda. sih. Pede-pedean Iya juga sih. melawan Pakuitonya, enakan apa? Benar, karena gini, Ya seperti yang kan kita tahu Pakuito ini kan memiliki absorb damage. Paku ini apa Pakuito? Pakuito ini. Ini apa Ito? Nah, itu. Paku ini itu adalah Pakuito ini. Iya, Nah, Paku ini. Paku ini. heeh, Kenapa tuh? memiliki absorb damage. Jadi bisa Absorb damage. diambil absorbnya, bisa Itu dimakan. dia. Gitu loh. Ah, Pakai satu buah Frostmourne Shield. Walaupun sekarang Frostmourne Shield-nya lebih diminimalisir lagi. lebih tipis. durasinya. Nukerlinya doang ya? 3 detik sampai 4 detik doang, Pak. Durasinya lama. Lama, bentar. Lama bentar. Iya, Bentar Pak. dong itu Ini dia durasinya. Pak, ini dia waktunya Sonic di luar sana, Rakikin di luar sana, banjirin langsung kolom komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn, menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx Esports. Diterakin mentalnya Dawn. Cakep. Welcome to Land of Dawn. Oke. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Nih, kalian- Oke, kalian rame dengerin. banget ya di MPL Arena ya. Ya kalian dengerin deh. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong pasti. Iya, Pasti. ramaikan dong. Ramaikan. Hari Minggu kerja nonton MPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Nggak ada kan? Ada juga Pak. Ada juga? Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu Pak. Sepertinya MPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya cewek yang memakai Alice pun agak sedikit. Ini bisa dibilang lumayan di zoning nih ya. Dengan apa Peri dan bahkan ada Kiboy, ada cewek yang Ditungguin. mulai diajar di sana. Tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya. Lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya. Dapetin Ya, defense perlindungan juga, lah, perlindungan iya. juga. Mhm. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita tahu sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe, Karena kan dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari segi iya saya terkejut juga, Pak. Iya, ada Gloriani Alex the final Nah, blow-nya itu dia. langsung nabrak Karasan. Ih, Sedikit lagi satu, akankah satu. menjadi milik dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood. Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Benar. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa teamfight. Ya, sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya cetip, balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Kiboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung Weh, dibersihkan saja. Nampaknya ada 2, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari tempat yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk bergerak belakang pada Flicker. Ada stun juga yang diberikan oleh ceweknya, dan langsung depan begitu saja ada Albert. Langsung ada Alexo, final blow, tidak ada Flicker dari seorang ceweknya, dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak Kiboy, tidak ada Flicker. 2 menit, dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Driannya, langsung di retribution, one more hit, masih bisa cabut, masih ada Absolute Shield juga dari Umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Hoshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian sih. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja ditahan, Pak. pakai Ini yang damage-nya overturnnya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul, Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia memakai Flicker. Mungkin bisa untuk antara ngedefense cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama Digi. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan Bisa time journey. That's right. Karena Oke. tentunya yang seperti kita tahu, Benedetta ini kan ngedash-nya cepet banget.
Ya, benar. Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang gitu. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai flicker mau sih, nggak mau. Kak. Kan. Iya, jenis burung darat ya Pak ya. Iya, betul Oke, sekali. berbeda. Lelaki burung darat Buset. tinggi. Digi. Oke, langsung di Patahannya jelek banget. lanjut lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat, Beda 10 2K. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim Arkehoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur Alexo. Final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk nge-setup lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Gila, Arkehoshi on fire banget. Gila sih ini Mengingat benar-benar zoning-zoningnya ya. Iya. Kayaknya mereka bener-bener zoning outnya tuh kayak di depan ada Finn nih, Asli. terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho misalkan nih. mereka ngejar, Heeh. tiba-tiba ada wah langsung Federal Airstrike. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali ya. Ada serangan dari atas lah gitu. Ini bagus banget. Clock of Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus juga. Dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi, belum ada ultimate dikeluarkan. Dan bahkan ceweknya juga dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang, tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menawan Bigetron? Bisa jadi, lupa Bisa diganti ya. jadi. Iya. Bisa jadi. 1 outer turret di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkehoshi di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sans belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, Jep. dipanah, disabet. Satu lagi sini gue panah punggung lo nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai 1 execute saja. Dari R7 tidak mau tinggalan untuk 1 minions wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di Nge-bait arah juga. lane-nya. Dan lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Electro final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya gak boleh kabur dan langsung lagi-lagi goni dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia Dikeluarin sempat lagi. ngedes ke arah dari Suns-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendangnya sudah mulai sobek. Yang baru aja Cewadian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi. Turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi Wey! untuk keempat ya. Dan nampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya. Lagi-lagi dari Turtle juga dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. RRQ Hoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan base 5-nya, tapi udah ketemu base 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai kebentuk. Chemistry-nya. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini Diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan Diginya dari tadi time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari Diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Iya. Dan itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi esports. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada sepertinya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Sport ke arah RRQ. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Keyboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Vin kan punya time journey, buat apa gitu loh. Iya, Finn ini yang sebuah nge-backup setup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minionnya. Tidak mau kehilangan 1 turret pun. Dari sang raja yang benar-benar mempertahankan 1 persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea tempo hari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold lanernya nih benar-benar dapetin farm yang Ini optimal. dash lagi di Sir Albert, Dash masuk lagi. slash, dan bahkan Damage-nya. Alexo final blow, dan langsung sponsor kill dari Sir Albert, ya ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja knockout strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan, dan bahkan ada Blazing Duel juga Skylar masih hidup semua dari sang raja, dan Albert yang belum Albert. cukup puas, dikejar Goni, tapi ada Boots yang langsung
menghalangi di sana. Di cover begitu saja dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boots langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Sans untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan si pemuncak klasemen Onyx Esports dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana, rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight, mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah inisiatif. Dan sekarang Ini lihat Lordnya udah Kiboynya. mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Gimana Justice ke bagian masih ada dalam. time journey? Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang suicide bahkan mission lihat aja. triggernya reverse time mulai. Karena seorang Kiboy lagi again and again. Dari seorang Kiboynya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang dan belakang. Tapi ini membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari Arkeoshi-nya untuk mendapatkan lot pertama. Wow, bahkan tadi dengan Imperial Justice bisa dibilang mungkin cukup panik. Hingga agak sedikit menabrak tembok, nggak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman, Lordnya udah ke reset. Cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Vin sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi. Sementara Yes. Reverse Time udah mulai kecolok, santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol lagi-lagi R7 Algojo dari Araki Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike ya, dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya dan lihat Diginya santuy aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya dan bahkan Isuchin-nya yang diincar dan bahkan tidak dihancurkan begitu saja. Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang dan Ria juga lagi-lagi langsung godlike dari seorang Albert yang T-nya 3 dan selalu nge-spam Goding. Knockout strike kali ini miss dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord ya. Karena dua orang dari Onyx Esports bahkan dari Suns-nya sudah dihancurkan duluan Walai. Wow, dan hal baik barusan kita lihat di saat Burs melakukan Falling Star Moon itu diadu, Pak, langsung ditumbuk sama Pagitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja RRQ Hoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor Digi dari Vin ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time, pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6. Week yang kelima day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi untuk yang sekarang, apalagi dengan Digi yang kayak gini, agak berat net. Agak berat. Balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti ada time journey. Yap. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari RRQ sih gampang banget. Albert juga bakal datang ketika team fight berlangsung. Waduh, mulai ke gap untuk kali ini siapakah yang akan drama Albertnya. Tarik Untuk ulur. masih bisa kabur, masih bisa selamat sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget. Dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 nih, mencoba untuk menjadi frontliner dari Araki Hoshi Walai, dan Satsia dipukul mundur oleh seorang Strike ya. Dari seorang Psycho dan bahkan dia Diginya kali dituang dulu tapi blazing duet dan bahkan langsung maju ke depan tapi Valentine bolanya agak sedikit miss dari seorang Albert ya. Tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah. Enggak terlalu kena ujungnya dan bahkan masih bisa survive dua orang dari tim Onyx Esports. Wow, Tapi tadi cewek jalan di atas Aleka final blow dan dia kebeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran blazing duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya, ditambah dengan time journey yang on point banget. Vin lagi dan lagi mainin timing dengan sangat luar biasa. Digi's back. Satu kali tumbang dia. Kurokotok. Nah, Coba gimana, Be? Kurokotok. Oh iya, mirip banget lu. ya Dasar gimana? lu. Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi. Digi maksudnya. Digi. Burung bulat lu. Digi. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, Apa? burung Farsha Ah, lu. kan di pause kan lu sih, canda-canda mulu. Burung Farsha lu. Tempat fair cafe di Malang gitu. Mereka nobar terus, Pak. Wih, mantap siap, kali masa per minggu. kafenya, mantap kali kafe. Sama ini juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah, skin legend. Gak ada itu. Nggak ada, ikhlas berarti Kok tadi gak ada ada. yang respon gue sih. Enggak, emang lu udah ganteng ibu gimana?
Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Ada Temponya semua- kencang, Pak. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik ulur. Bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Ya langsung fight. Menang Ini- kalah bodo amat, yang fight aja dulu. Iya gak sih? Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, liatin Ini item-itemnya ribetnya aja. ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari Lari udah begitu Hunter Strike. loh. Dan bisa 2 kali loh. Iya. Karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh. Kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua- tangan kiri Eh, tuh. enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Underside Benar. gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan Pak kiri. Vito itu kekuatannya di tangan iya. kiri. Tangan kiri. Heeh. Left punch, Left wih, punch. apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal ya, Pak, ya? Kidal Skill dia. satunya, Pak. Kidal. Iya, kidalnya. Ngeri, Kidal. ngeri. Oke. Sudah level maksimal 15 Win juga of dari seorang Nature juga. Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor KB bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Katana Shield dari Cloud-nya. Sebelum dijadiin ya dari Deadly Blade-nya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage-nya kan. Tapi Ya. kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Jadi nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. Arkyoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Arkyoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil Shield. mencuri? Kalau Iya. Athena Athena Shield Shield, berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Brian dan juga si Kiboy-nya. Apalagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, retribution di mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah Time belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang dan nggak bisa sih ini. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil didapatkan. Bahkan Burst-nya pun 3. harus berlari dengan begitu kencang. 4 kah? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Terkurung Oke. di bagian dalam. Balik dalam. bet. Nah, Arsepan sini deh. Sini deh, sayang. Sini deh, Kalem, sayang. atuh. Kalem. Sabar atuh, minion masih Sabar. berjalan. What? Ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter. Winter Trencher. Pertarungan antara Three burung. first Ini time. dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar Lordnya. tersisa, Alekto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan di-secure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari Driannya. Lihat 4 hero dari teman-teman Araki Hoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh Araki Hoshi. Benar. Winred juga bakal pecah 16 sih. poin kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Yap. Nah, Ini bisa jadi kalau misalkan Araki Hoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Winred, Kagura, dan Yisun Shin dari Onyx Pecah. Esports. Bakal pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah serang bootsnya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat. Masih berwarna kuning dan bahkan dari skuter metik dari seorang Sanse belum dikeluarkan, belum nge-stun, mencoba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta red ya. Sang raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada yang menginisiat. Oh ceweknya, tidak ada Winter Transit, harus hati-hati dan bakal Albert yang semua juga arah depan, tapi Kiboy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ pukul dari Ararkio, dari Arsepan dia dan bakal langsung blessing duet, mendapatkan 1 saja double kill dari Double Albert menjadi kill. 3 dan bakal killing speed dari dia. Game pertama Ararkio Hoshi. Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one sided bisa jadi.